Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Dimas Saputra dari kelas 04 TPLP 017 dengan NIM 241114064. Di sini saya akan memaparkan atau menjelaskan laporan tugas saya yaitu tentang sistem informasi ekspor barang UMKM ke pasar internasional atau e-commerce ekspor. Oke, yang pertama itu di sini ada pendahuluan dulu. Jadi di era globalisasi ini dan perdagangan bebas saat ini, peluang bagi usaha mikro kecil dan menengah UMKM untuk menembus pasar internasional semakin terbuka lebar. Komoditas lokal seperti kerajinan rotan, batik tulis, kopi rempah, dan produk kayu memiliki daya saing yang sangat tinggi di luar negeri. Nah, aktivitas ekspor ini juga melibatkan banyak entitas yang kompleks dan saling berhubungan data mengenai profil UMKM ini atau eksportir. Katalognya yaitu katalog produk, kategori komoditas, identitas pembeli, internasional atau buyer, hingga manifest detail pengiriman barang harus dapat diintegrasikan dengan baik. Nah, jika pengelolaan data ini tidak terstruktur, manajemen akan kesulitan untuk menghitung total devisa yang masuk. Nah, untuk mantau produk yang paling diminati di global itu kita atau mengevaluasi performa pengiriman kargo. Oleh karena itu kita diperlukan sebuah sistem basis data yang relasional yang dirancang secara khusus untuk menangani ekosistem e-commerce ekspor ini. Tujuan saya ini buat laporan kayak gini tuh itu yang pertama untuk perancangan arsitektur basis data relasional yang optimal untuk mendukung pencatatan laporan nasional ekspor UMKM secara terpusat. Yang kedua, mengimplementasikan struktur tabel yang memenuhi standar normalisasi guna menghindari risiko anomali data saat proses manipulasi. Yang ketiga itu membangun core engine basis data menggunakan sintaks murni SQL yang mampu menyajikan laporan analitik bisnis secara instan dan akurat melalui berbagai variasi query. Oke. Untuk landasan teorinya itu dia basis data itu adalah sekumpulan item data dengan hubungan yang telah ditentukan secara otomatis. Jadi data ini tuh disusun dalam bentuk tabel yang terdiri dari baris dan kolom. Jadi alur hubunganitasnya itu yang sistem informasi ekspor ini dibangun di atas 6 entitas utama yang saling terrelasi. Oke, yang pertama itu ada entitas kategori dan eksportir ke produk. Yang kedua ada entitas pembeli internasional ke transaksi ekspor. Yang ketiga, entitas transaksi ke detail transaksi. Ini nih saya ada gambarnya. Nah, ini untuk tabel transaksinya. Di sini ada 6 item. Yang pertama ada kategori dengan ID kategori dan nama kategori varchar. Dan ada eksportir, ada pembeli internasional, ada produk, transaksi ekspor, dan detail transaksi. Kita lanjut ke sini. Nah, terus untuk bab 3 itu kita sintaksnya itu ada data definition language atau DDL dan juga ada DML di sini. Kita menggunakan dua sintaks SQL. Untuk screenshot dan hasil implementasinya, saya bisa buka di localhost. Di sini udah ada nama itemnya di e-commerce export. Nah, di sini ada nama item yaitu data transaksi ekspor tier kategori pembeli internasional, produk dan transaksi ekspor. Oke, lanjut ke kita akan melihat isi database tersebut dengan menggunakan CMD. Oke, di sini saya akan menggunakan CMD itu kita pertama bakal ngambil data di yang tadi kita akan menggunakan use i underscore commerce underscore export. Oke, kita bakal show tables. Nah, jadi di sini tuh ada 6 item kayak tadi di transaksi eksportir kategori pembeli internasional produk dan transaksi. Nah, jadi tugas ini tuh kita disuruh ngebuat ada 15 baris di setiap tabelnya. Oke, kita bakal select yang produk dulu. Select bintang from produk. Oke, di sini ada 15 item atau 15 baris. Yang pertama ada ID produk itu ada 15, nama produk itu ada kursi santai, rotan dan lain-lainnya. ID kategori, ID eksportir, harga USD dan stok. Oke, dan juga di sini saya sudah membuatkan susunannya untuk melihat yang lainnya. Oke, tadi kan kita udah step pertama kita gunakan e-commerce, yang kedua ada kita udah select from product. Nah, yang ketiga kita bakal query variasi select. Jadi ngefilter 3 produk termahal. Kita bakal nyari produk termahalnya di sini. Kita salin aja. Tadi saya sudah susun itunya.
Kita review aja, kita enter. Nah, jadi di sini nama produk dan harga produk yang termahalnya itu ada di kain tenun Sumba, patung kayu Rahwana, dan lemari baju rotan. Itu ada di harga 300 US dollar hingga 180 US dollar hingga 300 US dollar, sorry. Oke. Lanjut kita ke poin keempat. Di poin keempat itu query relasi multi table atau join manifest cargo ekspor. Jadi di sini kita akan melihat join manifest cargo ekspornya itu. Kita saya review lagi, kita enter. Nah, jadi di sini tuh pertama ada kategori, ada transaksi, ada nama produk, ada nama kategori, dan ada jumlah kuantitas. Nah, ini untuk menampilkan keempat karakter ini. Yang pertama ada ID transaksi ada 15 baris, nama produk ada 15 baris, dan nama kategori ada 15 baris. Begitupun juga jumlah kuantitas juga ada 15 baris. Oke. Kita lanjut ke query kalkulasi bisnis, edge rate atau total devisa masuknya. Kita bakal cetak review lagi di sini. Kita enter. Nah, jadi total devisa masuknya itu dia ada di angka 37.325. Itu adalah total devisa masuk US dollarnya. Oke. Oke, poin kelima sudah. Kita lanjut ke poin terakhir yaitu poin keenam, yaitu query memanipulasi data SQL function kapitalisasi nama UMKM. Oke, kita secara lebih lagi di sini. Enter. Nah, jadi di sini tuh ada nama UMKM dengan kapital dan ada pemiliknya dan ada kotanya. Kayak contohnya Rotan Perkasa itu pemiliknya Dimas Saputra, kotanya Tangerang. Dan Batik Solo Luhur itu pemiliknya Sri Wahyuni Surakarta dan itu kita melihatnya dengan nama UMKM dikapitalkan. Oke. Kita lanjut ke yang ini. Ini udah saya susun di PDF-nya untuk pengujiannya. Nah, jadi langsung ke kesimpulan sama saran. Jadi kesimpulannya itu berdasarkan seluruh tahapan proyek yang telah dilalui, mulai dari perancangan skema relasi hingga uji coba eksekusi pada Command Line Interface atau CMD, dapat disimpulkan bahwa sistem data e-commerce ekspor ini telah sukses diimplementasikan secara murni SQL, tanpa bantuan framework ataupun eksternal apapun. Seluruh pilar basis data ini dimulai dari DDL, DML, hingga query analisis tingkat lanjut terbukti dapat dieksekusi secara lancar tanpa adanya galat atau zero error. Sistem ini mampu mengolah integritas data antar entitas bisnis ekspor dengan solid dan siap digunakan dengan fondasi pengolah informasi laporan operasional berskala internasional. Dan sarannya itu dari proyek ini untuk pengembangan sistem kedepannya disarankan agar tambahkan konfigurasi trigger otomatis pada basis data. Fitur ini tuh penting banget nih agar setiap kali baris data dimasukkan ke dalam tabel detail transaksi, jumlah stok barang pada tabel dapat berkurang secara otomatis demi menjaga sinkronisasi real time. Selain itu juga manajemen keamanan hak akses juga pengguna DCL dapat diperketat lagi jika skema database ini nantinya didistribusikan ke server produksi yang berbasis cloud. Oke, mungkin itu saja yang bisa saya jelaskan dari proyek UAS ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.